Bab yang selanjutnya yaitu babu tahrim at-ta'ni fil ansab ats-tsabitati fi zahir asy-syar'i. Haramnya menghina nasab yang sudah jelas secara syarak. Imam An-Nawawi mendasarkan kepada satu potongan ayat dan satu buah hadis. Qala Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kemudian satu buah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua hal di dalam diri manusia yang kalau dia lakukan itu bisa menyebabkan kekufuran, yaitu menghina nasab dan meratapi orang yang meninggal dunia. Masih dalam hal yang bisa merusak persaudaraan, yaitu tentang menghina nasab. Menghina nasab Bapak Ibu. Nasab ku artinya apa? Ibu lagi bernasab. Kasih awak bernasab. Hah? Kaya. Binti awak tu kan kasih. Ada orang bintinya ke ibunya? Lain kok? Atau ada tak orang yang tak ada binnya? Ada atau tidak? Lain Nabi Adam. Nabi Adam, Siti Hawa, tak ada bintinya dah. Kerana langsung diciptakan oleh Allah. Tak ada ayah ibunya. Ada orang yang bin atau bintinya ke ibunya? Lain siapa? Nabi Isa. Kemudian siapa lain? Kalau selamanya ada orang yang berayah tapi tidak berayah. Orang berayah tapi hakikatnya tidak berayah. Siapa kira-kira? Seorang anak yang lahir di luar pernikahan. Atau mohon maaf, anak zina. Jika ada seorang berzina, kemudian hamil sebelum pernikahan itu, walaupun dinikahkan sebelum melahirkan, maka status anaknya bin atau bintinya ke ibunya, bukan ke laki-laki yang menghamili ibunya. Walaupun setelah itu menjadi ayahnya. Konsekuensinya pertama, kalau nyo padusi anak tadi, inyo langsung dinikahkan oleh Pak KUA. Tak boleh oleh ayahnya, tanda kutip ya. Jadi ko sang hati-hati go makonyo, kenapa orang KUA ko kadang agak banyak tanyonyo supaya nan terlarang ko tak terjadi. Dan disuruh kita berjujur. Kok adalah orang yang nyuanduk-andukkan, nyulah terjadi di nyoka. Yang tadi itu ya,
Kau anaknya anak perusi kau, tapi pada hakikatnya nyo ndak sah menjadi wali dah. Kemudian nyo ndak ada sampaikan itu kerana nyo anggap itu akan menampakkan aibnya. Nyo satukan akhirnya nyo juga menjadi wali, sah nikah anaknya? Tidak, nauzubillah. Para kau bahayanya. Para kadang dosa ditanggung oleh laki-laki tadi. Yang kerana hanya sekadar malu di hadapan manusia, tapi nyo lakukan hal yang perbuatan yang tak tanggung kadang dosanya dari hadapan Allah. Itu konsekuensi yang pertama. Kedua, yang pertama tadi bintinya ke ibunya tak kaya. Yang kedua, ketika nyo anak perusi bukan ayahnya yang menikahkan langsung pakau. Nan ketiga, meninggal nan ayahnya ko nan anak ko ndak berhak menerima warisan. Tak berhak menerima warisan. Tapi menerima apa namanya? Warisan tak boleh, tapi hadiah boleh. Kan bahaya. Apa? Wasiat. Kalau prinsipnya la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Berarti kalau nyo ndak ahli waris, ya. Nyo bukan ahli waris. Nah. Ya, karena nyo bukan ahli waris. Ahli waris tidak boleh dikasih wasiat. Okey. Nah, kemudian bapa dan ibu-ibu, ada 3 kedustaan yang kata Nabi dosanya paling gadang. Kalau 3 kau dilakukan atau salah satunya dosanya nak tanggung gadang. Yang pertama, baduto mengeceannya bermimpi padahal dia tak pernah mimpi. Apalagi mimpi yang akan dianggap wah oleh orang seperti apa? Mimpi bertemu Nabi. Padahal dia tak ada mimpi bertemu Nabi. Tapi dia keluar-keluar di hadapan orang mimpi bertemu Nabi. Bedutulnya dan itu tak tanggung dosanya. Kemudian yang kedua, orang baduto menasabkan dirinya kepada orang lain padahal yang orang lain itu bukan ayahnya. Misalnya, ya Pak Angkek misalnya kan. Saya elok apa Angkek Bapak Ibu, nasab tu tetap ke ayah nan kandung, ba'a kabanalah buruak nan kandung tu. Nasab tu tak boleh diubah-ubah. Kemudian anak Angkek ke Bapak Ibu statusnya seperti orang lain. Artinya apa? Katikonyo laki-laki anak angkekko, maka ibu angkeknyo jo saudari angkeknyo, terutama ketika anak angkekko lah dewasa, tetap wajib menutup aurat walaupun di rumah. Ibu angkeknyo, saudari angkeknyo adalah orang lain, walaupun punya kedekatan batin yang berbeda dari orang lain. Dan yang selanjutnya, kalau anak angkek ko padusi, makonyo apoleh katikonyo la balik anak angkek yang padusi, konyo mesti menutup rapat auratnyo di hadapan ayah angkeknyo dan saudara laki-laki angkeknyo. Jadi sebagian orang kadang kurang memahami kok. Agak kebablasan sehingga nyo berlakukan anak angkek itu seperti anak kandung sendiri. Tidak, walaupun punya kedekatan batin ya. Makanya dalam Islam Bapak Ibu, boleh hendak laki-laki menikahi anak angkek? Boleh. Kau orang ayah angkek kau punya anak angkek, boleh hendaknya menikahi anak angkeknya? Boleh, kerana dia bukan mahramnya. Nah, jadi beda hukumnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, kedustaan yang paling gadang lo dosanya orang yang berdusta atas nama Nabi. Maksudnya orang yang mengatakan bersabda Rasulullah seperti itu, padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. Periwayat hadis palsu yang membuat hadis palsu, akulah tak tanggung puluh gadang dosanya.
Nabi sendiri yang mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, awak bahas dan kedua tadi ibu, dosa berdusta yang termasuk paling gadang dosanya, iaitu ketika seseorang menasabkan dirinya ke bukan orang. Dan sebaliknya tak tangguang pula gadang dosa ketika seseorang mengingkari nasab seseorang yang lah jaleh-jaleh terbukti, kemudian yang ingkari itu, maka tak pula tangguang gadang dosanya dah. Tidak heran kalau kata Nabi, ithnatani, ada dua hal yang kalau itu ada dalam diri seseorang, makanya lah terjatuh kepada kekufuran. Kufur kau bukan kafir, bukan keluar dari Islam, tidak, tapi nyolah melakukan dosa gadang pengingkaran kepada Allah. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab seseorang. Mencela kau bisa jadi dia mengingkari, kemudian yang kedua mencela kau meremehkan. Termasuk hati-hati kita bapa ibu-ibu menganggap buruk suku-suku tertentu dan menyamaratakan suku itu, orangnya mereka padahal yang awak cari hanya oknum-oknum atau terjadi dalam kasus-kasus tertentu. Contoh, mohon maaf, siko ada tak orang pisang? Kau mohon maaf ya, kau bukan ingin mencela ya, tapi ada stereotip istilahnya ya. Kalau di kampung Ngembo, bapak ibu tak tahu kalau di siko ya, ada pandangan bagi sebagian orang memandang agak buruk ke suku pisang. Kau mohon maaf ya, bukan kau anak terang kecil. Kalau ada laki-laki babini jo padusi suku pisang, biasanya laki-laki itu di bawah ketiak bini. Bagak lah. Itu tuh di kampungmu banyak. Artinya yang laki-laki go di bawah tekanan bini setara. Ibu-ibu dan suku pisang setuju lah itu. Orang rumah hamba, orang pisang kok. Tapi alhamdulillah tidak ada terjadi itu. Tapi jujur orang tua hamba sendiri pernah punya kekhawatiran itu. Kenapa? Karena cali ya, sekeliling orang pisang banyak itu. Tapi boleh anda awak menilai orang dek karena kasus tertentu awak samaratuan. Boleh ya. Kemudian nalai kalau di kampung hamba tu orang sekumbang, dah sekumbang kau. Lain sekumbang. Oh lengkap. Kalau di kampung hamba orang sekumbang tu, pandangan banyak orang, kalaulah pergi merantau jarang dan pulang. Kalau pergi merantau jarang pulang. Bahkan kadang lah meninggal orang gaib tak pulang. Apalagi kalau berbini jo orang suku lain, jo orang Jawa, jo orang Sunda itu jarang mana pulang. Dan memang nampak di kampung itu memang banyak ya laki-laki yang suku sekumbang tu merantau jarang pulang. Dan itu menjadi dalam pikiran orang, oh suku sekumbang kau meritu. Boleh tak meritu? Tak boleh ya. Aku kecil ulama termasuk jo at-ta'nu fin nasab. Ya, ta'nu fin nasab. Atau mencela orang dek kerana buruk ayahnya, buruk inyaknya dulu. Tak boleh ya. Kerana la taziru waziratu wizra ukhra, seseorang itu tidak mewarisi dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang lain. Lain dosa kau mewariskan. Tak ada kecuali orang Kristen, orang Katolik. Ya, orang Katolik tu kenapa kok ya kalau awak tanya Isa tu Yesus tu disalib sebagai penebus dosa Adam dan Hawa dulu.
Kerana nyo anggap dosa Adam nyo Hawa yang memakan buah khuldi ko diwariskan tarikh kepada anak cucunya. Makanya disalibnya Isa itu, Yesus itu tujuannya sebagai penebus dosa. Makanya dalam agama Katolik tu Bapak Ibu ada istilahnya pengakuan dosa. Nah, dan di situ berseliban amplop bayi. Nah, semakin gadang amplopnya semakin gadang dosa bisa dihapus. Ta'nu fin nasab. Hati-hati gitu. Kemudian yang kedua kata Nabi, yang bisa menyebabkan kekufuran itu adalah an-niyahah. An-niyahah 'alal mait wa niyahan 'alal mait. Meratapi orang meninggal dunia. Meninggal orang gaib kita, meninggal dosa anak kita, boleh kita menangis? Boleh. Meratok boleh? Tak. Kau beda menangis jangan meratok. Nabi SAW beliau ketika akan wafat anak beliau yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi itu Bapak Ibu 7 orang anaknya. 6 orang dari isteri beliau Khadijah, yang 6 orang ku ampe berusi 2 laki-laki, kemudian yang 1 orang lain Ibrahim dari isteri beliau nama Maryah Al-Qibtiyah, perempuan Mesir. Nah, ketika dan anak laki-laki beliau ketika-tiganya wafat di umur masih kecil, umur 2 tahunan lah. Dan anak berusia beliau nampak 3 orang meninggal ketika beliau masih hidup, 1 orang yang meninggal ketika beliau lah wafat, iaitu Fatimah. Dan itu pun tak lama. Kira-kira 6 bulan atau 5 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah pun wafat. Ketika anak beliau Ibrahim wafat, beliau pangkulah itu. Nampaklah Ibrahim ko naik turun nafasnya menunjukkannya akan meninggal dunia. Menitiak ia mata Nabi. Kemudian apa kata salah seorang sahabat kepada Nabi? Wa anta ya Rasulullah. Maksudnya ke Bapak Ibu, engkau pun menangis ya Rasulullah. Dalam sangka sahabatku, orang dan sahabatku, orang yang ketika ditimpa musibah tak boleh menangis. Tapi ya kecik Nabi, innaha rahmah, sesungguhnya ini adalah rahmah, ada kasih sayang dalam hati. Selagi awak masih sayang ke orang yang meninggal ko, pasti awak menangis, berduka, bersedih hati. Malah aneh rasanya bu, kau ada orang yang meninggal dunia, orang gaibnya, dosa anaknya, tak ada sedih semua sekalian atau tidak? Menunjukkan karihnya hati. Nah, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya air mata telah berlinang, hati telah bersedih, dan kami berpisahnya kami dan engkau Ibrahim betul-betul adalah orang yang bersedih hati. Nah, di situ Nabi mengungkapkan kesedihan hati beliau. Artinya ibu-ibu, ketika kita ditimpa musibah oleh Allah, bukanlah sesuatu yang diharamkan kita untuk menangis. Yang tak boleh itu marato. Kata Nabi, laisal minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'watil jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang ditimpa musibah dia lakukan 3. Man darabal khudud, dia tampa pipinya. Wa syaqqal juyub, dia cabiak-cabian bajunya. Wada'a bida'watil jahiliyah, keluar kalimat-kalimat orang jahiliyah dulu, maratok berkepanjangan. An-niyahah. Maka mudah-mudahan awak ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian, apalagi ujian wafatnya salah seorang anggota keluarga kita, bersedih hati, berduka, itu sesuatu yang fitrah yang Allah tanamkan. Tapi yang tak boleh marato mengingkari takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Cik lain ibu buat bahas hadis kerana hadisnya bersifat umum, tak banyak penjelasan, kita bahas sedikit.
itu terjadi di keluarga kan masih berkali-kali kan. Dia itu menetapkan